hampir sedasa wilayah Indonesia diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, lepaskan diri dari penjajahan untuk menapaki kehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti bahwa rakyat Indonesia memiliki kedaulatan. Kedaulatan sebagaimana yang dimaksud tercermin pada saat rakyat memiliki posisi untuk membangun dan menentukan nasibnya sendiri di dalam kehidupan berbangsa dan negara yang dikenal dengan sebutan kedaulatan rakyat. Gagasan itu meyakini dengan sepenuhnya bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kepuasan bagi setiap pemerintahan. Untuk mengupayakan terciptanya kedaulatan rakyat tersebut, para pendiri bangsa merumuskan berbagai infrastruktur bagi berdirinya negara yang hendak diamanahi untuk memperjuangkan cita mulia tersebut. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 merupakan salah satu yang paling fundamental sekaligus sebagai bentuk pemenuhan syarat berdirinya sebuah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada Pancasila. Pancasila telah menjadi sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber dasar dari perumusan peraturan perundang-undangan yang merupakan resultante dari adanya semangat memperjuangkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tercermin pada saat rakyat memiliki posisi dan wewenang untuk membuat aturan-aturan dasarnya sendiri, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ukuran dari keberhasilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan sebagaimana dimaksud, maka hukum haruslah tegak, walaupun keadilan tidak nampak pada permukaan, tetapi keadilanlah yang merupakan unsur pokok dari hukum tersebut. Hukum merupakan eksistensi dari suatu esensi, yaitu keadilan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa hukum di dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila tidak, maka hukum berjalan itu sudah menyimpang dari ground norm pun dan start fundamental norm. Mengingat betapa pentingnya hukum bagi pencapaian kedaulatan rakyat, maka penegakan supremasi hukum tersebut juga menjadi salah satu 6 tuntutan reformasi sebagai awal dari perubahan sistem hukum di Indonesia. Sudah lebih dari 76 tahun Indonesia merdeka dengan pemerintahannya, tetapi apa yang kita lihat sampai pada penghujung tahun 2021, kedaulatan rakyat yang tercermin lewat keadilan tersebut masih sangat jauh dari harapan. Yang pertama, Mona Wasef dari ICB mengungkapkan 57,4% lahan dikuasai korporasi-korporasi besar. Bila ditinjau ditambah dengan lahan inti plasma, penguasaan lahan oleh mereka bisa mencapai 95%. Dalam laporan itu disebutkan terdapat 25 taipan yang menguasai lahan mahal luas itu. Kondisi ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Meskipun secara hukum sudah diatur tentang batasan-batasan penguasaan lahan, dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa faktor-faktor produksi penting harus dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Praktik pengelolaan negara tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud semua itu. Semuanya itu terjadi karena hukum tidak dijalankan dengan baik dan tidak ada upaya untuk menegakkannya. Yang kedua, hal yang sama juga terjadi pada aspek lain, utamanya ideologi. Belakangan kita banyak menyaksikan bagaimana pemerintah menjadikan Pancasila sebagai apologia pro vita sua untuk menghantam lawan-lawan politik,
bahkan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis yang semestinya menjadi bahan bagi para pengambil kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik, lebih pro kepada rakyat. Bukankah kritik sendiri merupakan bagian daripada demokratisasi yang telah disepakati? Banyak pengajian-pengajian dan juga perkumpulan-perkumpulan yang dibubarkan dilarang secara pihak karena dianggap merongrong persatuan dan kesatuan, mengancam dan upaya itu mengganti Pancasila. Sangat ironis dengan kenyataan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang ke arah permasalahan itu justru dikuasai oleh pemerintah, yaitu partai pemerintah. 3. Dalam rangka menciptakan standar tersebut, pemerintah bahkan telah membawa Pancasila yang merupakan ground norm ke ranah kekuasaan dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bisa jadi dianggap sebagai penafsir tunggal terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan Pancasila. Meskipun sudah direvisi di dalam Prolegnas, tetapi dalam catatannya BPIP mengajukan rancangan undang-undang yang berisi soal upaya memunculkan istilah Trisila dan Ekasila. Hal itu merupakan rekam jejak yang buruk yang justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Setiap kritik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan melibatkan kelompok-kelompok yang pro pemerintah selalu dilaporkan. Dengan cepat dan sigap, aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan-laporan tersebut sampai proses akhir. Di lain sisi, pelaporan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi yang tidak atau kurang bersepakat dengan kebijakan pemerintah sangat jarang direspon dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tajam kiri tapi tumpul ke bawah. 5. Masih banyak laporan-laporan di kepolisian yang melibatkan para pendukung atau kelompok pro pemerintah yang tidak diproses oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas. Sementara itu undang-undang ITE selalu dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan tanpa mengindahkan fakta dan pengaturan serta norma-norma lain yang berhubungan dengan etika penyelenggaraan pemerintahan dan pejabat publik. 6. Nyata sekali kasus dipenjarakannya Habib Rizik Syihab merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum serta sangat melukai rasa keadilan seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana apapun tetapi dipenjarakan selama 4 tahun. Apakah yang demikian ini merupakan upaya kriminalisasi ulama? 7. Dalam banyak kasus serupa seperti kasus seorang nenek berusia 92 tahun jadi divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian sebesar 5 inci. Kasus nenek Asani yang berusia 63 tahun divonis bersalah setelah dia didakwa mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidur, dan masih banyak lagi kasus yang menyayat hati. Sementara kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah hanya divonis beberapa tahun, bahkan KPK mengeluarkan SP3 untuk orang yang terlibat kasus BLPI. Hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. 8. Upaya-upaya untuk membungkam lawan politik tersebut belakangan bahkan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang sejatinya tidak memiliki wewenang dalam penegakan hukum, seperti halnya dalam kasus Habib Bahas bin Sumait yang melakukan kritik dan merumuskan pernyataan kasat Dudung Abdul Rahman. Kita melihat adanya sejumlah anggota TNI yang dipimpin seorang jenderal bintang 1 bernama Al-Fauzi mendatangi pondok pesantren Tajul Al-Lawiyin yang diasuh Habib Bahar bin Sumait, membawa pesan dan ancaman agar Habib Bahar diam, tidak menyebar provokasi atau akan ditangkap. Peristiwa ini sungguh sangat mencemarkan dan memalukan Korps TNI sendiri. Kejadian tersebut merupakan indikasi
dari adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan aparat negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara, alat pemerintahan dan keamanan negara sebagai alat politik oknum TNI, upaya pembukaman terhadap hak konstitusional rakyat dalam menyampaikan pendapat seperti kasus tersebut adalah pelanggaran hukum serius. 9. Terakhir, dalam kaitannya dengan hukum ketatanegaraan diawali dari perubahan Undang-Undang Dasar 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengubah tatanan hukum di Indonesia atas dasar semangat demokratisasi dan pembatasan kekuasaan serta upaya mengisi kekosongan hukum yang lain. Amandemen tersebut dilakukan sebanyak 4 kali. Tapi apa yang kita saksikan hari ini terkait dengan persoalan presidensial threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden yang menetapkan ambang batas 20% merupakan pengingkaran terhadap semangat perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Upaya menjadikan presidensial threshold sebesar 0% terus digelorakan oleh berbagai elemen masyarakat, tapi legislatif seperti tidak menghiraukan, bahkan cenderung menganggapnya final. Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat jauh dari harapan, tidak mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat sebagai semangat utama penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah terwujud sampai dengan akhir tahun 2021. Akhirnya, kita berharap semoga awal tahun 2022 ini dapat menjadi awal timbulnya kesadaran bersama untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Tim Pembela Akidah Islam TPAI mengecam dengan sangat keras tindakan-tindakan melawan hukum serta tindakan atau perbuatan yang menggunakan hukum sebagai tameng untuk mempertahankan kekuasaan ataupun untuk memukul lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami menyatakan siap sepenuhnya mengkawal penegakan hukum dan keadilan Republik Indonesia. Majelis Pusat Tim Pembela Akidah Islam TPAI, Dr. Herman Kadir SHM, Ketua Umum, Dudi Purwantoro SH, Sekretaris Jenderal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Sekjen untuk melanjutkan. Pak Herman. Terima kasih rekan Ketua TPAI Dr. Herman Kadir yang saya hormati, Bang Herman sebagai senior saya yang saya hormati, rekan-rekan advokat yang lain, Pak Adam dan rekan-rekan, dan tentunya rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini yang rencananya agenda kita adalah konferensi pers tentang penegakan hukum, refleksi di tahun 2021 dan refleksi di tahun 2022. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Ketua TPAI Saudara Herman tadi, bahwa secara umum demikianlah kira-kira potret ya, baik itu peristiwa hukum maupun penegakan hukum yang ada di Indonesia yang kita ketahui dan kita soroti bahwa masih sangat-sangat timpang. Masih sangat-sangat timpang, yang katanya kita adalah Indonesia negara restat sesuai dengan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45, di pembukaan UUD 45 dikatakan kita adalah negara hukum, tapi faktanya kita adalah lebih banyak menerapkan yang seperti kita lihat adalah praktek-praktek restat atau negara kekuasaan. Jadi kita melihat bahwa selama ini terhadap kasus-kasus yang sudah rekan saya Herman hadir, terutama kasus-kasus yang katakanlah menyorot atau menyeret begitu lebih kepada utamanya kaum muslimin atau umat Islam, baik itu para ulama ya, habaib termasuk juga, demikian juga aktivis-aktivis Islam yang lebih banyak disasar tampaknya oleh rezim ini. Sedemikian rupa yang kita jelas sama-sama ikuti adalah
demikian memprihatinkan kondisi penegakan hukum kita di tahun 2021 itu. Oleh sebab itu harapan kita tentunya di tahun ini, tahun baru ini yang saat ini masuk ke minggu pertama, tentu harapan kita seperti apa yang dilakukan oleh tim TPAI, kita akan menerapkan hukum negara hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan konstitusi maupun undang-undang peraturan perundang-undangan di bawahnya. Itu harapan kita tentunya. Dan demikian juga kita menyoroti tentang kasus aktual, termasuk juga kasus-kasus yang sebelumnya sudah kita soroti dan menjadi perhatian masyarakat, yaitu contohnya adalah penegakan hukum dalam kasus yang konkret, ya. Contoh konkret adalah kasus saudara Ahok, ya. Saudara Ahok itu jelas-jelas sudah ada pelaporan dan dimulainya proses penyidikan di KPK tentang kasus rumah sakit di Sumber Waras, begitu. Tapi sampai detik ini juga tidak ada juntrungannya, tidak tahu menahu sampai sejauh mana kasus itu diproses. Ini tetap menjadi perhatian kita, terutama kami para penegak hukum ini, agar tentunya aparat penegak hukum, apakah itu KPK maupun kepolisian, terus bertindak secara adil dan profesional untuk tetap memproses kasus saudara Ahok ini. Karena faktanya justru yang bersangkutan justru dijadikan pejabat publik, yaitu dengan ditunjuknya si Ahok itu menjadi komisaris utama di Pertamina. Dan faktanya Pertamina memasuki tahun kedua dipimpin oleh saudara Ahok malah mengalami kerugian yang luar biasa. Itu fakta yang akhirnya ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang menanggung deritanya, begitu ya. Itu. Jadi kami tetap berharap agar kasus hukum saudara Ahok tetap diproses oleh penegak hukum. Demikian juga terhadap kasus Harun Masiku yang mungkin ini sudah masuk tahun ketiga, itu juga lenyap, hilang di tahun rimba, gitu ya, tidak tahu rimbanya sampai saat ini di mana keberadaan beliau. Ini juga menjadi sorotan masyarakat dan penegak hukum pada umumnya, dan nyata-nyata di depan mata kita bahwa seorang Harun Masiku hilang atau dihilangkan sedemikian rupa dan sampai sekarang tidak ada tidak ada ujung kabarnya sama sekali. Yang baru saja terjadi seperti diketahui dan sudah memasuki masa persidangan adalah rekan-rekan kami, yaitu rekan advokat Munarman, ya, seperti sudah diberitakan di informasi kepada publik bahwa rekan Munarman seorang advokat yang selama ini berprofesi secara profesional menangani pembelaan hukum baik publik maupun penegakan hukum pada umumnya, tapi justru faktanya adalah dituduhkan sebagai seorang katakanlah indikasi teroris, ya, teroris yang dimana peristiwanya adalah sebetulnya sudah dituduhkan oleh JPU jaksa, yaitu peristiwa 5-6 tahun lalu 2014 dan 2015. Ini sungguh tidak masuk akal dan sungguh cara-cara yang ugal-ugalan, ya, boleh dikatakan cara-cara penegakan hukum yang barbar, begitu ya, penegakan hukum yang barbar dan mengada-ada, begitu. Jadi ternyata akhirnya rekan kami saudara Munarman juga dikorbankan oleh rejim ini, dan sekarang sudah memasuki bulan ke-8 ditahan, Pak Irman, sudah masuk bulan ke-8 dan baru memasuki persidangan yang ketiga, yaitu rencananya Rabu depan ini akan agendanya adalah putusan selah dari pihak hakim. Harapannya adalah tentu dibebaskan, tapi insya Allah kita berdoa saja sama-sama bisa ada keberpihakan hukum yang adil kepada saudara Munarman. Demikian kira-kira secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan nanti tentang penegakan hukum dan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi dari Media Arus, ya. Dari paparan tadi sepertinya refleksinya isinya adalah koreng semua, koreng di atas koreng gitu. Nah, pertanyaannya kembali ke teman-teman tim TPAI, setelah sekian banyak puluhan gugatan, apakah ada niatan TPAI untuk melibatkan umat agar umat tercerahkan dengan data-data akurat dan sehingga umat ini bisa bergerak semuanya? Terima kasih.
Yang pertama masalah kiat-kiat TPAI, ya kita yang baru-baru ini akan kita siapkan adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi masalah Pilpres 2% itu, elektoral presiden itu sudah mau berjalan, dipimpin oleh Ketua Tim Pembina TPAI Pak Ahmad Yani. Dia sudah mulai, kebetulan kita dapat kuasa hukum dari DPD RI. Jadi ini lembaga yang resmi, ya, DPD itu tidak menginginkan adanya 20% presiden threshold. Nah, kita akan menggugat itu, ya, itu yang kiat-kiat yang sudah mulai berjalan. Nah, kiat-kiat berikutnya kita juga akan melakukan beberapa judicial review terhadap undang-undang yang merugikan rakyat. Artinya ini akan kita lakukan. Kita sedang mempelajari, sedang memilah-milah undang-undang mana. Sepanjang undang-undang itu tidak pro pada rakyat, kami akan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau itu peraturan pemerintah, kami gugat ke Mahkamah Agung. Jadi ada dua judicial review, Mahkamah Konstitusi dan undang-undang, dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu artinya kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. Itu akan kami mengajukan gugatan. Sudah kami, tim kita sudah menyusun strategi-strategi itu, ya. Nah, yang kedua, masalah pergerakan umat ini memang kita tentunya kerjasama sama habaib ya, yang dirugikan, yang dinistakan, ya, terutama pada Habib Rizik, ya, kita sudah komunikasi, ya, Pak Habib juga. Beberapa tim yang di Habib ini kita sudah menunjuk pada kita. Ulama-ulama yang dituduh terorisme kemarin itu juga kita sebagai tim hukumnya. Jadi artinya apa? Memang secara hukum kita diberi kekuasaan untuk melakukan gugatan itu, ya. Jadi tim pembela para ulama. Nah, masalah pergerakan umat ini memang nanti, ya, itu ulama-ulama itu nanti yang bertugas kerjasama sama kita untuk menggerakkan. Kenapa? Ini nggak bisa dibiarkan, harus dilawan dengan demonstrasi besar-besaran. Kenapa tidak? Harus dilakukan terus itu. Ketidakadilan yang kalau makin didiamin makin menjadi-jadi, ya, makin menjadi-jadi. Tapi kalau dengan kita lawan, ya, ketidakadilan itu, apakah dengan melalui prosedur hukum, dengan demonstrasi, tidak masalah menurut kami. Dan itu ada dua jalur yang dilindungi oleh undang-undang menurut kami. Demonstrasi tidak dilarang oleh undang-undang sepanjang kita memberitahukan, ya. Demonstrasi itu hanya memberitahukan saja. Kenapa tidak? Kemarin Habib itu ratusan orang, ribuan orang yang mengawal pemilu ke Polda Jawa Barat. Yang anehnya awalnya ribut dengan dulu, tapi di sana beda lagi. Dijadikan tersangka kasus kilometer 50. Penyampaian itu kan aneh gitu loh. Apa yang dilapor, apa yang dituduh lain gitu loh. Ketika ditanya lain, kasusnya lain gitu loh. Jadi ini ada semena-mena, ada semena-mena dari penegak hukum untuk sesuka-sukanya aja dari negeri ini, penegakan hukum. Jadi itu artinya dia yang membungkam orang-orang yang kritis itu. Kenapa? Kalau secara yuridis tidak mungkin ucapan Habib Bahar itu nggak mungkin, nggak ada unsur pidananya. Ya, tidak akan mungkin lah dia mengkritisi Pak Kasat kalau tidak ada dia ucapan dia itu, kan tidak mungkin ada tanggapan, pasti ada respon. Dan sebagai muslim, apalagi dia sebagai ulama, wajar dong menanggapi pernyataan-pernyataan yang melecehkan Islam gitu. Advokat sudah menegaskan itu. Nah, kami justru kasus Habib Rizik kemarin kita sudah melaporkan ke HAM internasional, ya, memberitahukan ada pelanggaran HAM di Indonesia, ada peradilan sesat yang semena-mena. Itu sudah kita beritahukan ke HAM internasional. Ada teman kita yang mengirim surat itu. Nah, ini sampai sekarang itu ada jawaban itu dari HAM internasional itu.
juga memberi peneguran-peneguran kepada yang diwakili HAM Indonesia. Sudah ada press release-nya itu. Jadi itu selalu menjadi sorotan kami ya. TPAI tetap kalau memang upaya-upaya itu tidak berhasil di ini, kita akan mengajukan ke HAM-HAM internasional. Jadi memang penegakan hukum ya di Republik ini pada sampai saat ini tidak jelas ya penegakan hukumnya. Yang simbol equality before-nya itu hanya simbol saja, tapi tidak aplikasi, tidak ada sama sekali. Jadi kami dari TPAI tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan, ya, menegakkan hukum di Republik ini dan membela para ulama, terutama membela orang-orang yang bertindas dengan membela agamanya.